Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang audit dan mitigasi keamanan sistem informasi klinik. Nama saya Salman Al-Farisi, NIM 24215046, kelas pengantar keamanan siber di kelas B. Latar belakang atau pendahuluan. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara pelayanan kesehatan dilakukan. Saat ini hampir seluruh proses pelayanan di klinik menggunakan sistem informasi, mulai dari pendaftaran pasien, pemeriksaan dokter, penyimpanan rekam medis, hingga pembayaran. Penggunaan sistem informasi membuat pelayanan menjadi lebih cepat dan efisien, namun juga meningkatkan risiko keamanan data. Data pasien merupakan informasi yang bersifat rahasia sehingga harus dilindungi dari ancaman seperti pencurian data, perubahan data yang tanpa izin, maupun gangguan terhadap sistem. Oleh karena itu diperlukan audit keamanan menggunakan CIA Threat, WASP Top 10, dan Threat Modeling agar kelemahan sistem dapat diketahui serta diberikan solusi untuk meningkatkan keamanan. Nah, tujuannya itu yang pertama mengidentifikasi aset penting. Yang kedua, mengetahui kelemahan sistem. Yang ketiga, menganalisis resiko keamanan. Yang keempat, memberikan rekomendasi mitigasi. Selanjutnya, deskripsi sistem, gambar sistem informasi klinik. Gambaran. Sistem informasi klinik adalah aplikasi yang digunakan untuk membantu seluruh proses pelayanan secara digital. Fitur utama yang pertama, login pengguna. Yang kedua, pendaftaran pasien. Yang ketiga, pemeriksaan dokter. Yang keempat, rekam medis. Yang kelima, laboratorium. Yang keenam, apotek. Yang ketujuh, pembayaran. Yang kedelapan, laporan. Nah, berikut adalah diagram arsitektur sistem dari internet yang mana akan digunakan oleh pengguna untuk mengakses media. Firewall itu adalah menyaring lalu lintas jaringan. Web server menampilkan halaman website yang akan dikunjungi oleh pengguna tersebut. Application server menjalankan logika aplikasi. Database server menyimpan seluruh data. Backup server menyimpan cadangan data. Nah, selanjutnya data flow diagram atau DVD. Nah, pasien itu melakukan login melalui website, tentunya menggunakan jaringan seperti itu. Nah, data login diproses oleh application server dan divalidasi ke database, disimpan di database. Nah, setelah berhasil, dokter itu atau admin dapat mengakses sistem sesuai hak aksesnya untuk mengelola data pasien dan rekam medis. Seperti itu. Nah, selanjutnya analisis CIA Threat. Nah, CIA Threat merupakan konsep dasar keamanan informasi yang terdiri dari 3 prinsip utama. Yang pertama, confidentiality. Yang kedua, integrity. Yang keempat, availability. Ketiga prinsip tersebut saling melengkapi untuk menjaga keamanan sistem informasi.
Analisis confidentiality dan integrity. Confidentiality menjamin data hanya dapat diakses oleh pengguna yang berwenang. Hanya pengguna yang bisa mengakses data tersebut. Nah, apa ancamannya? Pencurian yang pertama, pencurian password. Yang kedua, kebocoran database. Yang ketiga, penyadapan jaringan. Untuk mitigasi, HTTPS, enkripsi, multi-factor authentication. Integrity menjamin data tidak berubah tanpa izin. Ancaman SQL injection, malware, perubahan rekam medis. Mitigasi audit log, digital signature, hash function. Analisis availability. Availability memastikan sistem selalu dapat digunakan ketika dibutuhkan. Ancamannya server down, DDoS, gangguan listrik. Mitigasi backup berkala, OPS, load balancer, monitoring server. Analisis OWASP top 10. OWASP top 10 adalah daftar kerentanan keamanan aplikasi web yang paling sering ditemukan. Nah, kerentanan yang relevan, yang pertama, broken access control. Yang kedua, cryptography failures. Yang ketiga, SQL injection. Yang keempat, security misconfiguration. Yang kelima, authentication failures. Yang keenam, vulnerable component. Nah, analisis kerentanannya. SQL injection. Penyerangan memasukkan perintah SQL melalui from login sehingga dapat mengakses database. Nah, untuk yang broken access control, pengguna bisa dapat mengakses menu admin, authentication failure, password mudah ditebak sehingga akun dapat diambil alih. Mitigasi prepare statement, password hash, role based access control. Threat modeling. Threat modeling street modeling digunakan untuk mengidentifikasi ancaman sebelum sistem digunakan. Nah, street ini terdiri dari spoofing, tampering, repudiation, information disclosure, denial of service, elevation of privilege. Identifikasi ancaman. Ancaman pada sistem informasi klinik. Yang pertama, hacker mencuri data pasien. SQL injection, brute force, malware, DDoS, penyalahgunaan hak akses. Mitigasi firewall, WAF, IDS atau IPS, audit log, backup data.
Proof of Concept atau POC. Yang pertama itu SQL injection, yang kedua brute force. Nah, SQL injection contohnya itu OR 1 sama dengan 1. Nah, jika input tidak divalidasi, penyerang dapat masuk ke sistem tanpa password. Seperti itu. Brute force, penyerang mencoba ribuan kombinasi password hingga berhasil. Mitigasi, CAPTCHA, akun logout, MFA. Session hijacking. Session hijacking terjadi ketika penyerang mencuri session ID pengguna yang telah login. Mitigasi, HTTPS, secure cookie, HTTP only, session timeout. Nah, penilaian risiko dan mitigasi. Ini adalah penilaian risiko. Yang pertama, ancaman itu terdiri dari SQL injection, brute force, DDoS, malware. Dampaknya itu tinggi, sedang. Nah, bisa dilihat sendiri. Nah, untuk resiko dengan level kritikal itu harus diprioritaskan. Seperti SQL injection, dampaknya tinggi, kemungkinan tinggi, maka ancaman kritikal. Nah, selanjutnya rekomendasi mitigasi. Yang pertama itu firewall, lanjut ke HTTPS, next web application firewall, next backup berkala, IDS atau EPS, multifactor authentication, password hash, role based access control. Lanjut ke penutupan atau kesimpulan. Audit keamanan menunjukkan bahwa sistem informasi klinik memiliki beberapa ancaman, terutama SQL injection, brute force, dan kebocoran data. Penerapan CII Threat membantu menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data. WASP Top 10 memudahkan identifikasi kerentanan aplikasi web, sedangkan threat modeling membantu mengidentifikasi ancaman sejak tahap perancangan. Dengan menerapkan rekomendasi seperti enkripsi, autentikasi yang kuat, firewall, web backup berkala, dan audit log, keamanan sistem dapat ditingkatkan sehingga pelayanan kepada pasien tetap aman dan andal. Cukup sekian dari saya. Bila ada salah kata atau salah di dalam materi, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.